Saya pikir dengan penampilan dari Michael Hers di laga menghadapi Manchester United menjadi bukti bahwa memang pemain ini saya selalu katakan ketika pertama kali melihat dia berlaga, ini pemain yang harus diambil dengan cepat, dijaga dan juga kita harus bisa melihat perkembangan nanti di tim nasional kita karena ini pemain yang sebenarnya kalau bahkan Van Persie mengatakan salah satu yang terbaik di Belanda juga. Dia terkejut dengan dia memilih Indonesia dan juga ada potensi Ronald Koeman sebenarnya memanggil dia untuk Belanda di International Break kali ini. Ya. Sejauh apa sih harus diturunkan menjadi starter? Karena kan kalau bola pasti ngomongin momentum kan, apalagi masih percaya diri banget nih di liganya masing-masing. Walaupun ini beda nih levelnya timnas juga. Harus diturunkan jadi starter kan karena selama ini dia jadi salah satu perkembangan di sepak bola modern yang tentunya ketika pemain cadangan dengan pemain utama tidak ada perbedaan dan ketika mereka tahu perannya di lapangan ini yang bisa membuat tim menjadi lebih luar biasa gitu kan. Hai Sporty Buyers, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun kamu berada. Welcome back to Just Feel. Tentunya bersama Kartika Berliana dan juga Kak Bung Bapak yang terhormat Kak Dian. Halo Karbel. Halo Kak, apa kabar? Baik selalu. Selalu baik. Nah, seperti biasa Sporty Buyers, kita akan nanti di belakang acara akan jawab-jawab pertanyaan dari kalian yang sudah kalian kirim ke kami ya. Dan yang jawab pastinya adalah Kak Diani, bukan Kartika, ya kan? Analisanya beda gitu. Oke, kita akan ngomongin yang pastinya viral banget, Garuda Calling. Lala, ini keren banget sih Kak, 27 pemain udah dipilih bahkan sama STY buat menghadapi Bahrain dan Tiongkok. Menurut Kakak, kan ada pemain yang nggak dipanggil lagi, ada yang akhirnya baru lagi dipanggil. Nah, pemanggilan ini gimana? Ya, sudah sesuai dengan apa yang akan dibutuhkan di laga tandang dalam dua persaingan beruntun. Kita akan main di Bahrain dan Tiongkok gitu kan. Dan ini adalah satu challenge yang luar biasa berbeda dan tingkat kesulitannya ada memang, tapi potensi untuk bisa meraih setidaknya 4 poin sangat besar dan yang terpenting adalah bagaimana kesiapan dari para pemain yang dipanggil oleh Coach Sinteyong. Bagaimana juga ada beberapa nama yang sebenarnya tidak dalam kondisi bugar tapi tetap ada di squad karena memang dalam dua laga dengan durasi hampir 2 pekan harapannya pemain-pemain yang tidak fit seperti Sandy Walsh bisa menemukan kebugarannya justru jelang misalnya pertandingan kedua menghadapi Tiongkok. Oh, 4 poin teh maksudnya satu menang, satu Imbang. seri gitu. Yang menang lawan Tiongkok, yang ini seri bahkan. Iya, sepertinya gitu, begitu ya. Tapi kalau kita realistis. melihat juga potensi untuk meraih kemenangan sebenarnya sangat besar ketika kita berkaca di dua laga sebelumnya dengan tampil baik menghadapi Saudi Arabia, kemudian juga di Gelora Bung Karno menghadapi Australia dengan penampilan defensif yang sangat-sangat luar biasa. Saya pikir kembali potensi untuk menjaga agar tidak kalah dan meraih poin juga akan sangat terbuka. Iya, kan ada dipanggil Max Hilher sama Eliano, juga ada salah satu pemain Persebaya. Nah, pemanggilan ini menurut Kakak tepat banget nggak? Akhirnya nanti kita bisa memix and match dan match banget nih puzzle yang kurang dari yang kemarin. Iya, sangat tepat dan saya pikir dengan penampilan dari Michael Hers di laga menghadapi Manchester United menjadi bukti bahwa di tim nasional kita karena ini pemain yang sebenarnya kalau bahkan Van Persie mengatakan salah satu yang terbaik di Belanda juga. Dia terkejut dengan dia memilih Indonesia dan juga ada potensi Ronald Koeman sebenarnya memanggil dia untuk Belanda di International Break kali ini. Jadi dengan cepat bergerak dengan Pak Arya juga langsung berangkat ke Belgia. Kemudian prosesnya juga berjalan dengan begitu mulus. Saya pikir ini satu coup yang sangat baik bagi Indonesia dengan mendapatkan talenta blue chip yang perkembangannya akan luar biasa dan ini masih di awal karirnya dan sudah menjadi pemain yang tidak tergantikan ya di FC20 di back three mereka dan akan menjadi adisi yang luar biasa meningkatkan lagi level penampilan Indonesia di ajang kualifikasi round 3 World Cup 2026 dan Eliano Reinders juga sama ya pemain yang punya kemampuan break the lines dan ketika dia bisa memberikan agresivitasnya di seperti akhir tapi juga sangat baik dari transisi bisa bermain juga di posisi flank sebelah kiri yang lebih ke dalam ini akan membantu juga pertahanan jadi saya pikir fleksibilitas ya menjadi kata kunci bagi pemain-pemain yang akan disiapkan oleh Sinteyong dan ketika Hilgers juga maju ke lapangan tengah kemudian juga ketika dia bermain menjaga one on one para pemain lawan juga begitu impresif jadi memang ini pemain-pemain yang akan lagi meningkatkan level kita dan tentunya Malik Rizaldi yang juga sangat disukai oleh Sinteyong dengan goals rasionya per 90 menit juga luar biasa 4 laga ada 2 gol 0,55 jadi secara stats memang ada keunggulan ketimbang Ramadan Sananta dan kenapa dia memilih Malik Rizaldi ketimbang Ramadan Sananta mungkin juga
mengingat dalam 2 laga nanti yang dibutuhkan adalah movements of the ball-nya untuk bisa memulai press dari pemain paling depan, dan kalau ada Malik Rizaldi di bench juga menjadi opsi yang sangat baik ya kalau dibutuhkan nanti oleh Indonesia. Iya, dengan adanya ketiga pemain ini berarti tidak ada satupun pemain dari timnas yang sebenarnya posisinya firm ya, kayak walaupun Sandi main 2 kali di sebelumnya, itu posisi dia pun juga nggak firm di situ ya, maksudnya nggak ada yang aman gitu loh. Ya, posisi tentunya saling berebut, kompetisi yang sehat itu sangat baik, dan idealnya memang di satu posisi 3 pemain. Ini yang akan terus coba dikembangkan oleh Sinteyong, dan ketika para pemain di latihan akan tampil total, tentunya nanti di lapangan permainan ketika laga sebenarnya pun akan ada penampilan yang diharapkan akan sangat baik. Ini yang menjadi satu hal yang positif, dan tidak ada juga posisi spesialis karena para pemain punya tendensi untuk bisa tampil fleksibel. Mereka bisa berganti posisi, multiple positions. Ini yang juga dibutuhkan oleh Sinteyong, dan saya pikir Sandy Walsh pemain yang kemungkinan mungkin menghadapi Bahrain belum bisa tampil ya karena ada cedera yang dialami. Harapannya sih dia bisa tampil karena di sektor kanan dia begitu mendominasi, dan ini adalah pemain yang juga sangat vital dari cara atau bagaimana sistem dari Sinteyong bisa berjalan ya. Iya kan, Hubner ini kan juga cedera ya kayak kemarin sempat banyak juga yang menarasikan, aduh susah nih pilih siapa nih, Hubner, Rizky Ridho, sekarang ada lagi datang. Bukannya mensyukuri juga, tapi jadi lebih ada pilihan dan kualitasnya jadi lebih sama ya Kak ya. Iya, kalau bagi Sinteyong ini adalah hal yang positif bagi kita para pendukung dari tim Garuda juga sangat-sangat luar biasa, memiliki talenta seperti Hilhers, dan juga sekarang pilihannya lebih fleksibel juga bagi Sinteyong. Kalau ada satu yang cedera seperti Sandy Walsh misalnya, ada penggantinya dalam diri Hilhers, dan kemungkinan kan Hubner tidak main juga karena dia baru saja recovery dari cederanya, sudah bisa bermain dengan bola tapi masih menggunakan proteksi ya di kaki kanannya ya. Dan dia masih ada di Inggris, tidak ikut dengan tim, tapi kemudian kita tidak khawatir karena next man up-nya ada Hilhers, ada juga Jordi Amat yang dipanggil kembali, bahkan kemarin juga sempat dipantau oleh Sinteyong berlaga di Champions League Asia ya, sehingga tentunya ini menjadi opsi-opsi yang sangat luar biasa, dan tim ini semakin dalam, dan ini menjadi satu harapan bagi kita bahwa tidak hanya, kalau saya pribadi kan 4 poin, tapi tidak ada salahnya kalau bisa meraih 6 poin dari 2 laga yang begitu menantang ini. Nah, menarik juga kalau caranya Sinteyong selalu menurunkan pemain dari datang langsung main seperti Martin Pas, langsung melejit semuanya. Mungkin seperti Hubner dan juga Nathan mungkin agak shaky di awal. Nah, kalau dengan datangnya Hilhers sama Eliano ini seperti apa kira-kira permainannya? Langsung nge-tune juga atau gimana? Ya, harapannya langsung bisa nyetel, langsung bisa nyaman dengan para pemain lainnya, dan mereka sudah juga sempat datang di international break yang lalu ke Jakarta untuk bisa gel in juga dengan para pemain lain kita dari coaching staff juga untuk melihat apa-apa yang bisa mereka tawarkan untuk menambah daya kemampuan para pemain di lapangan untuk bisa menyatu menjadi sebuah tim yang harapannya bisa melukai lawan dengan sempurna di 2 laga away. Iya, harapannya sih sebenarnya dua-duanya ya bermain ofensif nih, highline gitu loh, bisa highline ya. Highline sangat mungkin dengan back three kita, dengan 2 pemain di lapangan tengah kita yang juga punya tendensi untuk bisa menekan dengan agresi gitu kan. Tapi kita juga harus lihat bahwa Bahrain sudah bersiap, Bahrain juga punya pemain-pemain yang berbahaya, dan mereka akan cepat untuk bisa menekan kita. Tapi tentunya kalau kita lihat dari beberapa laga tim Garuda, tentunya 10-15 menit awal kembali sangat-sangat menentukan, dan bagaimana kita set the tone, kita selalu tampil agresif sekarang dan positif, home dan away, dan ini sebuah satu pemandangan yang memang bagi kita baru tapi begitu menyenangkan ya, melihat kita punya tim yang sekarang percaya diri, yang bisa menekan, yang bisa menyulitkan. Sayang menghadapi Australia 2 peluang awal yang gagal dikonversi oleh Sandy Walsh, dan juga strike yang sebenarnya bisa berpotensi memberikan keunggulan, dan ini yang masih harus diperbaiki, ketajaman daya sengat dari para pemain depan kita, dan harus lebih klinis ya. Kalau 2 gol yang tercipta di awal laga bisa dilakukan oleh para pemain Indonesia, tentunya akan lebih nyaman menghadapi Australia, dan kita lihat potensinya menghadapi Bahrain juga sama ini, akan ada tendensi tim kita untuk menekan di awal persaingan. Iya, amin ya, walaupun Tiongkok merencanakan macam-macam tuh ya. Tiongkok dark arts-nya banyak, dark arts. Dark arts ya, gara-gara Arteta deh, dark arts banget nih ya. Tapi kan kita juga sudah dibilang tuh sama Pak Erik juga, kita nyiapin jet ya, tapi tetap aja 24 jam di jalan, jauh. Ya, tapi itu udah menjadi salah satu solusi terbaik untuk persiapan para pemain kembali turnover dari laga ke laga di international break, sangat menantang, begitu melelahkan, tapi dengan adanya pesawat yang dicharter tentunya pemain bisa langsung setelah kick off, setelah selesai pertandingan bisa langsung menuju ke airport,
di pesawat bisa istirahat dengan durasi travel yang cukup panjang dari Timur Tengah menuju ke Tiongkok mungkin sekitar 8 hingga 9 jam ya. Jadi memang ini adalah keadaan yang harus bisa dioptimalkan para pemain untuk beristirahat di pesawat dan kemudian bisa menyesuaikan dengan cepat di keesokan harinya dengan keadaan di Tiongkok. Karena juga ada mungkin perbedaan cuaca di antara Qingdao Qingdao dengan Bahrain. Nah, sebelum Kak Adi membuat line up formasi favorite-nya Kak Adi nih ya, Kak, ini kan hoki juga lagi bagus banget nih Ya, di Liga. domestik ya. Sejauh apa sih harus diturunkan menjadi starter? Karena kan kalau bola pasti yang ngomongin momentum kan, apalagi masih percaya diri banget nih di liganya masing-masing. Ya. Walaupun ini beda nih levelnya timnas juga, harus diturunkan jadi starter kan karena selama ini dia jadi sub. Iya, dan itu adalah peran yang di sepak bola modern sekarang sangat menarik ya. Seperti kita melihat Aston Villa, dia punya dua striker hebat. Unai Emery selalu memainkan Oli Watkins sebagai pembuka, tapi kemudian 60 hingga 65 menit akan digantikan oleh John Duran yang punya impact juga signifikan dan selalu menciptakan gol-gol yang penting. Goal ratio-nya hanya kedua di bawah dari Erling Haaland. Jadi memang ini adalah salah satu perkembangan di sepak bola modern yang tentunya ketika pemain cadangan dengan pemain utama tidak ada perbedaan. Dan ketika mereka tahu perannya di lapangan, ini yang bisa membuat tim menjadi lebih luar biasa gitu kan. Dan ini yang harus dimengerti oleh Malik Rizaldi, oleh Hoki Caraka. Mungkin Sinteyong akan tetap mempercayakan kepada Rafael Struijk di sektor tekanan, ada juga Ragnar Mangun gitu kan. Tapi ketika mereka sudah mengalami keletihan, ada penurunan dari penampilan, tentunya next man up harus siap di lapangan permainan kalau dibutuhkan. Dan dari bench ini adalah menjadi peran yang harus bisa dengan cermat diresap oleh Hoki Caraka dan juga Malik Rizaldi misalnya untuk bisa memberikan adisi yang tepat di momen ketika dibutuhkan tampil di lapangan. Iya, jadi super sub juga bagus banget lah ya. Betul, betul. Oke, nah sekarang Kak, tolong line up-nya dari belakang ke depan. Line up dari belakang ke depan. Di belakang ya dengan tidak adanya Hubner, Michel Herz bersama dengan Rizky Ridho tentunya akan menjadi pilihan, pun juga dengan Jay Itzes gitu kan, kapten kita. Tidak tergantikan Martin Paes di penjaga gawang. Dan kalau di lapangan tengah seperti tidak ada pergantian yang signifikan, masih tetap dengan Tom Haye misalnya di sana, dan juga Witan Sulaiman di sektor kanan, Ragnar di kiri, di sektor tekanan ada tadi juga ada Nathan Cho tentunya yang akan dimanfaatkan, Verdonk juga akan tampil di sektor kiri. Di lapangan tekanan tentunya Rafael Struijk sepertinya akan tetap dipercaya kalau memang fit dan siap tampil, dan itu menjadi pemain-pemain yang akan tampil ya di laga menghadapi Bahrain. Dan kita akan melihat Witan Sulaiman yang menurut saya sekarang menjadi salah satu penampil paling konsisten bersama dengan Rizky Ridho ya di tim kita, dan ini memberikan bukti bahwa pemain-pemain semua menyatu, semua punya visi dan misi yang sama dan mereka total di lapangan gitu kan. Dan kita melihat bagaimana Verdonk juga menjadi pemain yang sekarang memegang peranan signifikan, bisa mendikte laga dari zona pertahanan. Ini juga pemain yang begitu menarik aksinya. Paru-parunya 4. Kuat banget, dia ada di mana-mana loh. Iya, lapangan tengah kan kita punya Tom Haye, kita punya Nathan Cho bisa tampil di sana, bisa tampil juga di sisi. Marcelino Ferdinand juga bisa tampil di dua posisi yang tentunya akan juga menentukan arah ritme pertandingan. Jadi saya pikir sangat-sangat fleksibel, para pemain semua siap, dan kalau dipercaya akan memberikan 150% ya bagi Indonesia. Iya, amin ya. Tadi aku udah selesai bertanya-tanya, sekarang waktunya Kak Adi menjawab pertanyaan dari kalian semua. Dan ingat, setiap minggu kita pasti bakalan jawab pertanyaan dari kalian. Jadi ketika pertanyaannya nggak dijawab, tenang, masih ada minggu depan. Karena pertanyaan pasti banyak banget kan yang mau tanya langsung sama seorang komentator yang ada di mana-mana ini. Baiklah, pertanyaan pertama ada dari siapa? Wih, ada Dimas Gimnastiar 22. Menurut Bung Adi, apa penyebab Mark Klok, Elkan Baggett, Ramadan Sananta tidak dipanggil kali ini, sedangkan Kambuaya, Ferrari, dan Hoki kurang maksimal di Liga musim ini? Iya, tapi tetap dipanggil ya. Dan bagi Kambuaya juga terus menunjukkan performa yang stabil di domestik. Saya pikir kebutuhan tim saja, apa yang diinginkan oleh Sinteyong, dan juga dengan mungkin melihat situasi di lapangan nanti dalam dua laga berpotensi off the ball movements yang sangat penting. Memang Elkan Baggett, Mark Klok pemain-pemain yang hebat, dan ketika memegang kendali bola mereka luar biasa. Tapi juga harus melihat bagaimana lawan akan berpotensi untuk bisa memegang kendali bola, lebih banyak menekan, dan oleh karenanya space ini harus ditutup dan para pemain harus bisa press dengan baik ya, sebagai sebuah sistem yang harus berjalan bersama, dan juga siapa yang menjadi
pemula dari pressnya tentunya ada di dalam diri Rafael Strike, ada Iya. dalam diri para pemain depan seperti Witan, Ragnar juga demikian, dan di lapangan tengah harus ada mobilitas yang terjadi untuk bisa mengcover dua area bahkan tiga ya untuk para pemain gelandang yang akan tampil di double six atau menjadi 6 dan 8. Kita masih melihat apa yang akan disajikan nanti oleh Sintayong, tapi kalau dalam double six tentunya seorang gelandang pertahannya harus bisa ke area sentral pun juga melebar. Ini yang dibutuhkan pergerakan yang lebih dinamis, dan ini mungkin ada di diri Natancho, ada di Yenner, dan Klok memang pemain yang hebat, tapi Klok mungkin adisi dia di tim ini kalaupun dia masuk ada di sepertiga akhir permainan lawan, sedangkan harus ada pergerakan yang lebih mobile, lebih cepat untuk menutup celah-celah yang coba dimanfaatkan lawan dengan serangan-serangan yang ditujukan menuju ke zona pertahanan kita. Jadi sangat masuk akal dengan di momen kali ini, di waktu kali ini yang dipanggil adalah misalnya Yenner, Natancho, ketimbang Klok, Elkan Bagot yang punya potensi luar biasa. Ramadan Sananta juga demikian, seorang center forward yang bisa dikatakan tampil begitu menusuk menuju kotak penalti lawan, tapi tentunya dari sistem press yang akan digalakkan di laga away mungkin akan lebih baik kalau memainkan pemain seperti Malik Rizaldi sebagai alternatif, pun juga ada Dimas Derajat gitu kan, dan kita melihat ini menjadi pemilihan dari Sintayong, dan ini adalah tentunya opsi-opsi yang hebat yang dimiliki dalam kolam talenta dari Indonesia sekarang yang membuktikan tim kita sangat dalam dan luar biasa, dan ini tentunya masih terbuka ya pintu bagi Iya. Bagot, bagi Mark Klok, bagi Sananta untuk bisa terus tampil baik di liga, dan tentunya harapannya bisa masuk ke timnas lagi. Ya, isunya masih butuh 150 pemain kan? Masih banyak. Iya, dan Mark Klok Iya. sudah mengatakan juga kepada saya bahwa dia masih sangat ingin terlibat, masih sangat ingin bermain dengan pasukan Garuda, tapi memang saat ini ya pilihannya membuat dia menjadi alternatif ya, tapi tentunya alternatif yang juga sangat luar biasa dimiliki oleh Indonesia. Ini temannya Kak Adi semua ya? Boleh masuk circle-nya Kak? Circle-nya keren banget gitu Kak. Oke Dimas, semoga terjawab ya. Next ada pertanyaan dari siapa? Niki Yori Suratama. Halo Bung Adi, Kabel, semoga sehat selalu. Saya mau tanya, apakah kemenangan Persib melawan sang rival Persija kemarin bisa mengobati kekalahan dari Port FC? Sananta, Dimas Derajat, Hoki tampil impresif dengan masing-masing sudah mencetak gol di Liga. Apakah ini faktor pelatih striker di timnas Indonesia? Dan Sananta tidak dipanggil, kira-kira faktor cedera atau ada hal lain? Iya katanya ini loh. Bener nggak? Ya, impact dari pelatih striker yang baru datang juga tentunya akan memberikan percaya diri dan juga motivasi, serta bagaimana bergerak lebih efektif bagi para pemain depan Indonesia ya. Terbukti bahwa ada impact yang langsung. Mereka sempat struggling di awal musim dengan gagal menciptakan gol, tapi kemudian Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Hoki Caraka juga seolah menemukan mojo mereka ketika sudah mendapatkan mungkin masukan-masukan yang penting, detail-detail yang membuat penampilan mereka bisa meningkat. Ini yang diharapkan dengan datangnya pelatih baru, bisa meningkatkan performa dan terjadi di lapangan permainan di liga domestik, dan harapannya bisa dibawa formnya menuju timnas kalau dibutuhkan nanti dan dipanggil untuk bisa memperkuat pasukan Garuda. Saya pikir kembali ya sangat positif. Dan apa tuh yang dia tanya tadi? Ramadan Sananta nggak dipanggil Persija dulu. Oh, ya, Kemenangan oke. Persib melawan rival ya Persija mengobati kekalahan dari Port FC jelas. Dan ini mungkin yang masih harus diperhatikan oleh coaching staff manajemen Persib Bandung, bahwa ada tendensi kalau sebagai tim besar tentunya di dua laga mereka harus Iya. bersiap kan, ada di level Asia dan juga tentunya di domestik. Ini yang masih coba dicermati dengan mungkin juga menambah lagi nanti roster dari tim ini dan membuat mereka bisa merotasi dengan lebih nyaman, dan Boyan Hodak bisa menampilkan tim yang sama baiknya baik di domestik maupun juga di Asia. Ini yang masih menjadi keadaan yang belum bisa dioptimalkan oleh sang pelatih ya sepertinya. Tapi kalau kemenangan dengan Persib mampu unggul dari Persija itu statement di awal musim, dan kembali membawa mereka menuju track positif, dan itu membuat tentunya terlecut ya semangat para pemain, karena tetap saja Persija adalah rival terbesar dari Persib Bandung, dan kalau sudah ada kemenangan meraih 3 poin di awal musim akan memberikan mereka satu tujuan yang lebih nyata menuju mempertahankan gelar. Iya, ya namanya El Clasico-nya lawannya pasti Iya. mengobati ya. Sama Sananta Kak, faktor cedera ada hal lain. Sananta ya tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana keperluan dari Sintayong dan bagaimana sistem yang akan ditampilkan di dua laga tandang berbeda dengan misalnya berlaga di Gelora Bung Karno gitu kan. Dan saya pikir juga ini menjadi satu pilihan yang mungkin juga berat bagi Sintayong, tapi memang harus diambil, dan ada pemain yang juga luar biasa, Malik Rizaldi, yang sudah mempertunjukkan aksinya di dua laga terakhir tampil begitu signifikan ya bagi Persebaya Surabaya.
Oke, semoga terjawab ya Niki. Jadi ini banyak faktornya, nggak cuma cedera, tapi juga faktor kebutuhan dari Iya, dan pelatih dan Malik juga. Rizaldi kan juga punya kemampuan dribbling mungkin Iya yang ya. sedikit di atas dari Hmm, Ramadan iya. Sananta, dan ketika dia bisa dribble, dia bisa penetrasi, koneksinya dengan para pemain di lapangan tengah juga bagus, dan ketika Mhm. menjadi pemain di lini depan dia tidak hanya di posisi 9, bisa di posisi 11, bisa di posisi yang lebih mundur lagi di 10. Jadi Iya, memang ini fleksibilitas kembali yang dibutuhkan yang ada dalam diri Malik Rizaldi. Ramadan Sananta bukan tidak bagus, iya, tapi iya. di saat ini mungkin yang dibutuhkan Mhm. karakteristik dari pemain yang ada di Malik Rizaldi. Oh, dengan dipanggilnya Malik nih pasti yang pemain lainnya nih di liga langsung berlomba nih. Ya itu yang harus terjadi ya, kalau Iya. melihat Malik Rizaldi sekarang juga mendapatkan, potensi caps lagi, dia sudah ada satu caps dengan timnas, tapi juga sempat Heeh. mengalami kendala cedera. Dia kembali pulih dan tampil baik untuk Persebaya yang Mhm, sekarang juga menjadi tim papan atas ya di mhm. Liga 1. Jadi, sangat layak dia mendapatkan panggilan dari, timnas. Iya. Oke, next ada siapa lagi? Om Bawor 5951. Saya mau tanya Bung Adi, menurut Bung Adi dengan materi pemain timnas sekarang ini, peluang timnas Indonesia di Qualified World Cup 2026 kira-kira berapa persen dengan bertambahnya El Nyengir, Mes dan si Nice. Eliano Eliano Reinders Reinders. yang mungkin kedepannya akan ada penambahan pemain diaspora grade A 2 3 pemain rumor Mmm, dari Koci nih Bung Adi. Terima iya. kasih. Nah, Iya, rumor dari Koci mhm, sangat-sangat tepat ya, karena tentunya mhm. dibutuhkan lagi ya 2, 3, bahkan potensinya bisa menjadi 5 atau Iya, 6 dengan grade A yang akan membuat kita semakin membuka peluang menuju ke World Cup. Memang dengan perubahan sistem World Cup dengan tambahan, peserta ini juga mhm, membantu tim seperti Indonesia yang sekarang punya peluang lebih besar, tapi tentunya kita harus melihat big picture-nya ini adalah tim yang, di bawah, pengamatan dan, pengawasan dari Pak Erick Thohir begitu luar biasa, sudah overachieve. Nah, kita sudah ada di round ketiga, bahkan kemarin mhm. juga Madam Pang bertemu dengan Pak Erick, memberikan apresiasi begitu bangga dengan Indonesia yang, Thailand pun masih belum bisa, mendapatkan, poin-poin signifikan di round Iya, ketiga ketika mhm, mereka lolos ya, dan ini mhm. menjadi satu perhatian di ASEAN dan membuat, Madam Pang pun mengatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu, target yang harus bisa didekati oleh Thailand Mhm, juga, dan bagaimana ada kerjasama yang diinginkan untuk mhm, bisa memajukan, kedua tim nasional gitu kan, dan saya pikir mmm, sangat positif iya, sekali, dan sekarang Indonesia sudah berbicara lebih banyak, mendapatkan respect tentunya di level ASEAN, Asia, dan bahkan dunia juga. Dengan masuknya Mace Hilgers dan juga Eleni Reinders akan menambah kualitas kita tentunya, dan Reinders kan pemain yang hebat di sektor iya, flank sebelah kiri ya. Dia bisa mhm, bermain di 11, 10, memiliki kemampuan dribble dan juga visi yang luar biasa untuk menekan, tapi juga bertahan sangat baik. Jadi saya pikir ada tambahan, berapa persennya mungkin, nanti kita lihat di dalam debut mereka. Saya pikir iya, Mace akan tampil debut sebagai pilihan utama menggantikan, heeh, Hubner yang cedera, dan, bagi Reinders ada potensi menjadi starter, tapi saya berpikir di, posisi, sebelah kiri ini masih menjadi, milik dari Verdonk dan mmm, juga tentunya Orad Mangun, mungkin di nomor iya, 10, mungkin oh, posisi Marcelo iya, Ferdinand yang bisa, mhm, terancam, tapi Marcelo Ferdinand juga akan siap untuk memberikan segalanya di latihan, mempertunjukkan kebolehannya untuk mhm, bisa posisinya dari ancaman Reinders. Dan kalau bicara tentang upgrade-nya nanti kita lihat berapa persen yang akan bisa mereka tampilkan, terutama di laga menghadapi Bahrain. wih, keren nih ya. Iya sih, El nyengir ya, El Mace. nyenyer banget nih ya, Mes. Oke, emang sih kita sudah kualitasnya Eropa, Kak, jadi kita bukan level AFF lagi nih? Hah? Lap Iya, AFF, gimana tuh? masih menjadi perhatian juga tentunya, Heeh, tapi kan ada, rotasi pemain yang akan ditampilkan di bulan iya, Desember nanti kan. heeh, Jadi harapannya tetap bisa kompetitif dengan mengandalkan, pemain-pemain yang, punya potensi yang, mhm, ingin mem-push untuk menuju masuk ke tim utama dari tim, mmm, senior Indonesia gitu iya, kan. Jadi ini kembali satu, persaingan yang sangat sehat di para pemain yang, roster-nya bisa berjumlah hingga 42 pemain gitu kan, dengan adanya, mhm, tim A dan tim B ini sepertinya mhm, yang akan, mmm. ada untuk pasukan Garuda. Iya. Ya, semuanya lah ya kita jalanin ya. Daripada dihapus nanti kayak Piala AFF, aduh jangan. Next ada siapa lagi? Makasih ya Om Bawor atas pertanyaannya. Aduh gimana ini jawabnya? Hmm. Bung Adi, kenapa STI lebih mengutamakan lini pertahanan ketimbang penyerang? Ih, banyak loh yang Iya, nanya. karena memang sejak awal dia masuk yang harus diperbaiki pertama adalah pertahanan, dan kalau Iya. pertahanan sudah solid, bisa menjaga clean sheet, harapan untuk menang semakin terbuka gitu kan. Dan kita harus juga, bisa menaruh diri kita di posisi di mana kita bukanlah tim yang selalu diunggulkan di, grup ini gitu kan, di kualifikasi round 3. Hmm. Sebuah ajang World Cup yang begitu megah, kita ada di round Hmm? 3 sudah menjadi berkah gitu. Jadi Iya. konsep kita untuk menekan pun ini luar biasa, kita punya konsep dari, para pemain bertahan
bertahan yang bisa mengendalikan pressure, dan saya pikir ini adalah satu hal yang sangat cerdik ya oleh Sinteyong, tidak serta-merta langsung membuka laga dengan agresivitas menuju ke zona pertahanan lawan dengan mengandalkan para pemain-pemain di sektor tekanan. Lebih kepada menjaga balance dulu, karena kalau kita asik menekan, transisinya buruk juga tidak bisa ideal di lapangan gitu kan. Jadi Oh, harus ditemukan sentuhan yang ideal, dan kali ini memang yang terpenting adalah memperkuat pertahanan. Oleh karenanya bahkan di roster ini iya. yang dipanggil menuju 2 laga di international break kali ini ada 11. Oh, 11 pemain iya yang iya loh. bertipikal bertahan, tapi kan kita melihat bagaimana tim ini juga punya para pemain bertahan yang tendensi permainannya adalah menekan gitu kan. Jadi ini adalah satu konsep yang sangat-sangat fresh di sepak bola modern, dan bahkan Southgate juga kerap kali menerapkan hal serupa gitu, memanggil begitu banyak pemain bertahan, tapi sebenarnya mereka ditampilkan di multiple positions gitu kan. Jadi ini adalah konsep di mana kita harus juga respect terhadap lawan-lawan yang punya pengalaman, yang punya menit bermain di level ini lebih banyak. Tentunya mereka punya kesempatan untuk mengalahkan kita, tapi kita punya satu approach yang tentunya memperkuat pertahanan tadi, yang membuat kita bisa tampil melukai mereka di laga-laga signifikan seperti nanti menghadapi Bahrain Iya. dan juga Tiongkok. Iya, jadi Southgate ke MU, Kak. Gimana sih? Salah fokus nih. Nah, kalau itu akan menuju ke semakin hancur. Gimana sih? Oh iya, bisa-bisanya isunya kayak gitu loh, Ya, Kak. tapi penyerang tetap menjadi satu pemikiran bagi Coach Sintayong gitu kan. Solid di pertahanan, penjaga gawang sudah begitu hebat, Martin Paes, kemudian ada juga Mitchell Hills yang masuk kembali, di tengah juga nanti ada Reinders. Tinggal bagaimana menemukan pemain depan yang dalam laga-laga internasional bisa konsisten, dan harapannya seperti di qualifiers mampu menciptakan 5 hingga 8 gol bagi Indonesia gitu kan. Jadi ini masih belum ditemukan siapa yang paling tajam dan konsisten. Tapi kalau kita melihat para pemain yang ada sudah chip in di liga domestik untuk bisa mendapatkan gol, dan harapannya bisa berlanjut di timnasnya. Iya, kemarin yang lawan apa sih, Kak? Yang 2 on target, 2 off target, Australia, Australia, kita. Itu ya. udah lumayan belum, Kak? Secara tekanan kita tidak memberikan tekanan yang terlalu melukai Australia, tapi bagaimana kendali laga dan juga bagaimana para pemain bertahan tampil baik itu sudah memberikan dasar kita untuk bisa meraih poin menghadapi tim yang punya Harry Souttar, punya Jackson Irvine, Keanu Baccus, ini kan pemain-pemain hebat semua gitu kan, dan kita sudah bisa menyamai mereka, dan ada upgrade dari penampilan di Piala Asia, sehingga saya pikir outcome-nya sangat positif gitu kan. Jadi ini perlahan dicari nanti bagaimana untuk bisa membuat daya ledak serangan kita lebih baik. Oke, yang terbaik pokoknya kita akan lihat otak-atiknya dari STY nanti. Next ada siapa? Ada Ipang Sewot. Ipang Sewot ya. Oke, 1156. Halo Bung Adi, apa pendapat Bung Adi tentang pemanggilan pemain yang di klubnya sendiri jarang mendapatkan menit bermain karena ini sudah level timnas dan pastinya membutuhkan pemain dengan skill dan pengalaman yang terbaik. Terima kasih dan sehat-sehat Bung. Iya, memang adanya lanjutan dari form di liga domestik masing-masing pemain sangat penting gitu kan, dan harapannya tentunya kalau ada pemain yang sangat tajam di klubnya akan juga tajam di timnas, tapi tidak selalu demikian, dan memang ada perbedaan intensitas dan juga perbedaan level permainan di international break dalam tim nasional gitu kan, dan yang ini harus bisa dicermati oleh para pemain. Mereka harus bisa adapt juga dengan flow yang mungkin kalau di international football di level European, kemudian juga di level Amerika Selatan dan juga di Asia Elite ini agak lebih lambat ya, dan lebih rapat, lebih kejas gitu. Jadi banyak penyesuaian yang harus dilakukan juga. Oleh karena juga pelatih punya pemain-pemain yang dia percaya bisa menjalankan sistem. Jadi tidak melulu pemain yang punya form luar biasa pun bisa dipanggil menjadi pilihan utama di timnas gitu kan. Kita berbicara misalnya tentang Lily Pali yang konsisten di Borneo dan menjadi pemain yang punya pergerakan impresif di sepertiga akhir. Tapi traits dia, skill set dia mungkin tidak cocok untuk sistem permainan dari Sintayong. Jadi oleh karenanya dia jarang sekali mendapatkan kesempatan dipanggil gitu kan. Ini hal yang wajar, dan ini tergantung dengan apa yang ingin ditampilkan oleh pelatih di lapangan dan bagaimana para pemain bisa menjalankan, menerapkan apa yang diinginkan sang pelatih gitu kan. Jadi sangat wajar, normal kalau ada pemain hebat di liga, di klub tapi tidak dipanggil oleh timnas, bukanlah hal yang baru gitu. Oh iya. Emang semuanya terserah sama pelatihnya sih ya. Kayak Betul. si Enzo nggak pakai siapa-siapa, tiba-tiba Cole Palmer dipakai nih, tiba-tiba 4 gol. Iya sih Kak, emang pelatih ya. Oke, ada Andrean Bay. Halo Bung Adi dan Kak Kartika. Hai, mau tanya nih, gimana caranya agar pemain lokal bisa bersaing dengan pemain keturunan? Contohnya Rizky Ridho. Secara dia kan mainnya konsisten terus. Makanya STS sering ngasih dia menit bermain dari babak pertama sampai akhir. Semoga dijawab.
Ya, Rizky Ridho salah satu bukti, Witan Sulaiman juga demikian, Marcelo Ferdinand juga terus bisa berebut posisi utama di skuad Indonesia pun juga dengan Hernando Ari yang mendapatkan challenge dari Nadeo, dari Martin Paes gitu kan. Rizky Ridho dan para pemain lainnya bertindak sebagai sponge yang paling penting dan bagaimana bisa mengupgrade dengan environment yang sangat baik. Begitu positif, tidak ada klik-klik di antara para pemain, semuanya menyatu dan kita lihat juga pemain-pemain seperti Hubner, seperti Sandy Walsh yang langsung menyatu ya, bercanda, bisa gel in dengan baik dan tahu bagaimana membuat seluruh pemain tertawa dan menjadi keluarga ya, tidak lagi berkompetisi untuk satu posisi tapi menjadi keluarga yang sama-sama punya satu tujuan dan kembali dengan bagaimana Sinteyong juga sudah menciptakan environment yang begitu positif dan Sinteyong juga kerap kali bercanda dengan coaching staffnya, dengan para pemain. Jadi mereka membawa, mereka nyaman dan membuat ini seperti brotherhood yang sangat solid dan kembali ya ada harmoni dari tribun, dari para pengurus, coaching staff dan pemain yang ini jarang terjadi dan ini sangat positif dan harus terus kita jaga karena environmentnya begitu positif dan pemain-pemain seperti Rizky Ridho akan excel dan kita lihat sendiri bagaimana kemampuan dia dan ada potensi juga musim mendatang mungkin akan tampil di Liga Asia yang lebih tinggi mungkin levelnya dari Liga Indonesia. Jadi memang potensi Ridho terutama ini luar biasa ya. Iya, apalagi nih sekarang kedatangan Jordi Amat juga nih yang pemain yang direspek semua pemain Betul, kayaknya ya. ya Jordi Amat adalah leader ya. Dia suaranya begitu didengar di locker room dan menjadi kalau dimainkan pun sebagai suara dari sang pelatih di lapangan. Jadi memang Jordi Amat pun sekarang sulit seperti masuk ke back three, tapi kalau sistemnya berubah dia ada potensi masuk, misalnya bermain dengan back four, tapi kemudian dia juga sudah tahu peran yang harus dia ambil dan sebagai pemain rotasi tapi merupakan kapten dalam diri dia dan juga yang dipercaya oleh Sinteyong, inilah satu penampil yang tidak hanya akan efektif di lapangan tapi juga di luar lapangan akan memberikan dampak yang luar biasa ya. Dengan pengalaman dia yang luar biasa di liga-liga Eropa, Betis, Swansea, dia pernah perkuat gitu kan dan ini menjadi pemain yang sangat baik ada di skuad kita. Iya, baik banget. Untung udah pulih ya dari cedera. Iya, sudah pulih. Next ada siapa? Terima kasih pertanyaannya Andrean by Syamsul Anwar. Jika selama ini STY lebih sering menurunkan formasi 3-4-3 di awal pertandingan, apakah masih di pertandingan yang akan datang ini ataukah Anda punya pandangan yang lain mengenai strategi dan line up formasi awal apa yang dikeluarkan STY? Sehubungan dengan adanya pemain baru, pemain lama yang dipanggil lagi, serta pemain inti yang absen karena cedera. Prediksinya, Bung? Iya, 3-4-3 menjadi tendensi kebiasaan dari tim kita untuk memulai sebuah persaingan on the ball. Ini adalah formasi yang terus diandalkan. Off the ball bisa menjadi back five dan kemudian bagaimana di lapangan tengah juga double six bisa berubah menjadi pemain yang posisinya mungkin sedikit lebih maju dalam diri Tom Haye dan Yenner yang akan mengcover atau juga bisa digantikan dengan pemain lainnya. Ini semua tergantung dengan bagaimana reaksi dari lawan juga ketika mendapatkan pressure di awal dengan 3-4-3 dari Sinteyong dan harapannya tentunya dengan para pemain yang mempush tinggi dari posisi flank akan memberikan lagi tekanan agar build up dari lawan tidak bisa berjalan dengan mulus seperti yang terjadi di Saudi. Bagaimana Saudi Arabia 10 menit awal mereka kesulitan untuk kuasai bola dan bisa melewati lapangan permainan di area sentral gitu kan. Mereka salah passing dengan pressure 2 lawan 1 segitiga di flank yang begitu impresif ya untuk bisa terus menang jumlah angka pemain di sisi-sisi yang sempit. Ini menjadi keunggulan dari 3-4-3 untuk mempres lawan. Iya ya. Bahrain tuh mainnya sama kayak Saudi ya, Kak? Bahrain mungkin Saudi yang sekarang sedang dalam posisi agak menurun. Dia naik kan, Bahrain Kak, gitu. sebenarnya punya agresi yang lebih baik, tapi mereka tidak punya pengalaman sebaik Saudi. Jadi ini adalah tim yang seperti sudah kita bicarakan tadi, ada potensi mereka juga akan melakukan kesalahan-kesalahan yang harus bisa dipunish oleh Indonesia. Karena ini adalah laga away, kita harus bisa klinis, satu peluang harus bisa menjadi gol. Iya, amin. Sebelum kita lawan Jepang ya kan. Itu lebih serem lah gitu. Next ada siapa lagi? Wih, udah habis kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini siap berjuang. Siap berjuang untuk 2 laga away, harapannya kalau saya 4 poin, tapi kan bisa menjadi 6 gitu. Iya. Ini akan menjadi satu harapan dan ini adalah harapan yang luar biasa karena sekarang Indonesia kalau main sudah begitu positif dan kita punya selalu saja chance bisa melukai tim yang punya reputasi dan punya prestasi lebih tinggi daripada kita. Jadi ini adalah objektivitas yang sangat baik dari underdog mentality yang dibangun dan harapannya bisa positif outcome-nya dan tidak menyentuh satupun kekalahan di 2 laga yang begitu tricky ya. Iya. Mereka akan berangkat tanggal 5 ya, malam Iya. hari. Dengan bertemu juga dengan para pemain yang beredar di liga-liga Eropa dan Amerika, ketemu di Doha, langsung berangkat ke Bahrain.
Wah, ini mentalnya harus terjaga dari sekarang sih, Kak. Sudah siap sih, sudah Sudah siap. siap, sudah siap. Kak, terima kasih untuk hari ini. Sama-sama. Siap berjuang juga ke depannya. Sukses terus, Kak, ke depannya. Thank you, Kak Bella. Alasannya Sama-sama luar kita. biasa. Oke, Sportifiers, itu tadi analisa dari Kak Diani, dan juga terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jangan lupa setiap minggu kita selalu buka pertanyaan yang akan langsung dijawab oleh Kak Adi. Kartika Berliana pamit, Kak Adi serta tim yang bertugas pamit. Sampai jumpa.